Hai Capricorn, Capricorn. Eh, Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain episode lewat jam malam yang notabene semua tentang energi kamu dan sekitar kamu. Oke. Bagaimana kita memanfaatkan energi itu, semua energi yang berbeda-beda itu untuk jadi batu loncatan kita menuju kita yang lebih baik, kalian yang lebih baik, menuju ke melangkah ke depan intinya. Karena kebanyakan dari kita tidak sadar, namanya juga energi ya, nggak kelihatan. Banyak dari kita yang nggak sadar untuk ada energi-energi di sekitar kita yang uh, kebetulan tidak membuat kita senang banget dan tidak membuat kita bete-bete banget. Jadi kadang nggak berasa energinya, tapi berdasarkan waktu yang terakumulasi, dia pun juga terakumulasi dan bisa menjadi bumerang, beban, bahkan merugikan kita. Ada baiknya sebelum itu menjadi merugikan, itu kita sadarin dan kita transformasi. Oke. Kapi, ini untuk kapi yang rising atau ascendant sign, tapi bisa dipakai buat sun sign dan moon sign juga. Karena di sini gue bikin 12 konstelasi zodiak ya. Berdasarkan birth chart kalian sebagai ascendant atau rising sign, yang mana kapi Capricorn, bintang Capricorn zodiak kalian itu di rumah pertama ya. Yang mana rumah ke-12-nya adalah Aquarius. Rumah ke-12-nya Sagittarius, maaf. Nah, kalau kalian nggak tahu berchart kalian ya, di box description gua itu ada apa namanya, link ya, link Just Astrologi, tinggal kalian isi dan kalian bisa punya berchart kalian sendiri. Karena setiap individu itu adalah unik berdasarkan jam lahir dan lokasi di mana lahir, detik itu, saat itu, di lokasi itu. Energi semesta apa yang masuk ke diri kita itu yang mencerminkan perbedaan-perbedaan kita. Oke. Dan bagaimana kita dengan melihat situasi kita saat ini ya, dan menyelaraskan dengan energi semesta yang jauh lebih besar daripada energi bumi, bahkan individu kita yang sangat kecil ini ya. Ada baiknya tidak melawan energi itu, tapi menggunakan ya, memanfaatkan energi itu untuk membantu kita ngasih booster ya kan. Nah, langsung aja, kalau gue semuanya ini berdasarkan Western Astrologi. Kalau kalian memang sudah terbiasa dengan Western Astrologi, ada baiknya juga mempelajari Vedic atau Hindu atau India Astrologi, karena memang lebih dekat sama kita. Kalau gue personally, gue lihat dua-duanya karena gue ambil yang resonate saat itu, atau jadi gue selalu combine dua-duanya. Tapi India atau Vedic itu emang jauh lebih ruwet. Tapi Saturn, Pluto, dan Jupiter ada di kalian ya. Kalian di rumah pertama, artinya ascendant dan rising sign itu bagaimana kita melihat apa yang akan terjadi secara fisik ke kita. Moon sign itu tentang perasaan kita, sadari atau tidak, akui atau tidak, kita berpikir dan bertindak berdasarkan apa yang kita rasa. Jadi moon sign itu penting. Sun sign, yang kamu selalu bilang zodiak gue kapi gitu, Capricorn gitu, itu sun sign namanya. Sun sign itu adalah soul journey kita, soul inward, apa yang ada, semua yang ada di dalam kita gitu. Oke. Nah, kapi, gimana kalian melihat diri kalian sendiri? Justice. Oke, justice. Oh ya, ini udah gue foto dan udah gue klarifikasi juga ya. Jadi nanti akan gue insert di video kalian, jadi kalian juga bisa ngeliat ya. Justice, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Libra. Di sini ya intinya nggak penting kalian berhubungan dengan siapa, tapi kita lagi membaca energinya. Dimana kalian diminta untuk
menilai, memahami, ya, dan mengambil keputusan untuk diri kalian sendiri, ya, untuk menciptakan balance, keadilan di kehidupan kalian sendiri. Pluto self transformasi, ya, transformasi diri. Saturn itu karma, yang bawa karma itu lagi di rumahnya, ya, di Capricorn sendiri, ya, dan itu energinya kalau lagi di rumahnya tuh double, rasanya tuh double. Jadi ada memang setiap orang punya karma, ya, entah itu karma baik, entah itu karma buruk, ya. Karena ruler planet kalian adalah Saturn, ya, Saturn itu di rumahnya, sedang di rumahnya. Kalian yang paling kena di sini, ya, untuk menyelesaikan karma kalian. Justice itu sendirilah energinya, ya kan. Seperti gue juga udah pernah bilang, gue pernah cerita di video-video gue sebelumnya tentang di saat kita ketemu sama orang-orang, ya, coba deh perhatikan, ya, tanya deh bintangnya apa sih, gitu. Di situ kita sebenarnya dikasih tahu, gitu, dikasih sign, dikasih tanda sama semesta apa yang kita harus hadapi. Ini justice, ya. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra, gitu. Mungkin beberapa dari kalian, ya, berhubungan dengan Libra, atau mungkin kalian juga nggak tahu bintangnya dia apa, ya kan. Sign ya, moon sign ya, whatever lah, gitu kan. Mungkin kalian juga nggak tahu berchartnya dia, gitu kan. Intinya di sini kalian diminta untuk adil terhadap diri kalian sendiri, ya. Harus ada keadilan di hidup kalian. Entah apa yang kalian lakukan, ya, ada ketidakseimbangan dan tidak adil di situ. Oke. Dan challenge-nya kalian adalah rumah ketujuh kalian, relationship kalian itu yang mana adalah Cancer, ya, energinya Cancer, dimana Cancer, Venus itu lagi di Cancer. Jadi kita lebih jadi sensitif, dan di sini kalian di rumah ketujuh Cancer itu, ya, ada energinya Page of Pentacles, ingin memulai sesuatu yang baru dan nyata, dan ingin memahami apapun itu yang kalian ingin realisasikan, ya. Itu membuat kalian sensitif. Kalian ingin memberikan kesempatan, atau kalian ingin mendapatkan kesempatan, kalian mendapatkan peluang, atau kalian ingin memberikan peluang, ya, yang nyata, ya, dan berharga, karena ini koin Pentacles, ya, Pentacles itu berharga. Challenge-nya adalah kalian harus seimbang dulu, kalian harus adil dulu. Kalau enggak, ini enggak akan ada atau enggak akan datang. Karena ini karmanya kalian. Entah Libra atau Justice ini. Mungkin kalian harus berurusan dengan pengadilan. Itu yang harus hadapi sebelum bisa mendapatkan peluang atau memulai sesuatu hal yang baru. Oke. Gue klarifikasi itu energinya si Cancer tadi. Energinya Cancer. Itu ada Hangman yang buat kalian stuck, ya. Buat kalian hanging terus, membuat kalian seakan-akan ya kalian berkorban, ya. Seakan-akan menjadi victim, ya, menjadi korban. Padahal pilihan kalian sendiri untuk stay seperti itu, bahkan nyaman, ya. Untuk memahami, karena stuck hanging itu nyaman karena pekerjaan, dan kalau enggak kalian merasa kehilangan. Sorry, gue lupa cuy.
atau kalian berhubungan dengan seorang Pisces yang suka bekerja, sorry keputus, atau mungkin sesuatu yang baru ini yang akan kalian mulai itu datangnya dari seorang Pisces, atau ya pokoknya energinya Pisces ya. Yang mana Pisces itu kadang menyiratkan hubungan clandestine. Hubungan clandestine itu hubungan yang tersembunyi, yang tidak boleh orang lain tahu gitu, yang diumpet-umpetin gitu. Atau tentang yang harus berakhir, entah itu pekerjaan yang membuat kalian nanti akan merasa kehilangan. Oke. Karena Pisces itu natural house-nya rumah 12, yaitu karma, juga karma, healing, ending dan closure, limiting beliefs. Oke. Itu energinya untuk memulai sesuatu yang baru. Di rumah kedua kalian ya, energinya Aquarius, yang kita baru saja ngelewatin full moon in Aquarius. Jadi ada sesuatu sektor di dalam hidup kita yang harus kelar di saat ada ending, karena di saat ada full moon ya kan, harus ada yang kelar ending. Dan di sini kalian dapat Knight of Swords. Knight of Swords itu energinya Gemini, yang mana isinya adalah tentang komunikasi, tentang pernyataan akan sesuatu kebenaran ya, yang datang, dan biasanya dia agak rush gitu, jadi agak nyakitin gitu, komunikasinya agak nyakitin, tapi ya karena dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi ada ending, mungkin di situ endingnya adalah komunikasi itu sendiri. Dan rumah kedua itu natural house Taurus, tapi di sini kan lagi Aquarius ya, di birth kamu tuh Taurus, Aquarius. Rumah kedua itu tentang value, tentang prioritas kalian, tentang material possession kalian, tentang habits kalian ya. Apa yang kalian pikir, nilai-nilai apa yang kalian pegang yang kemudian menjadi prioritas kalian. Oke, challenge-nya di sini tentang pernyataan suatu kebenaran itu apa? Challenge-nya adalah The Hierophant, energi Taurus, yang mana natural house-nya si rumah kedua. Hierophant itu tentang institusi, tentang komitmen, tentang fondasi struktur ya, tentang spiritual, tentang guru. Tentang pernikahan yang mungkin kalian harus kelarkan. Dan Hierophant itu rumah ke-8 ya, lagi di rumah 8 kalian, yaitu tentang seks, intimacy, merging, warisan, properti. Tentang properti, karena di rumah kedua juga ada tentang material possession, juga tentang shared finance dan partners resources yang memang harus kalian lepaskan. Dan itulah hubungannya mungkin dengan pengadilan, justice, di rumah pertama kalian ya, karena kalian challenge-nya adalah itu, memutuskan, melepaskan komitmen ya, ikatan dengan apapun yang kamu pegang itu bernilai. Gue lupa ngomong, energi secara keseluruhan kalian adalah Three of Swords, kecewa dan sakit hati. Kita lanjut sekarang. Itu rumah kedua kalian, dan challenge adalah rumah ke-8 ya. Taurus, energinya Hierophant di situ, yang mana sekarang ada rumah ketiga. Kan tadi rumah kedua rumahnya Aquarius di bercat kalian.
Rumah ketiga kalian adalah rumahnya si Pisces. Di rumah di berchart kalian itu ada Queen of Wands. Ini energinya Leo ya. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Leo, atau pasangan kalian berhubungan dengan seorang Leo. Mungkin ada orang ketiga dia yang berbintang Leo ya. By the way, Queen of Wands di rumah ketiga. Rumah ketiga itu adalah komunikasi, persepsi, dan bagaimana saya berpikir, pengetahuan dan pengalaman, wawasan yang diketahui, dan bagaimana berkomunikasi tentang dengan saudara-saudara, sesama, tetangga, aktivitas sosialnya. Ini energinya Leo, bagaimana mengekspresikan diri. Nah, kalian, entah kalian mengekspresi diri kan seperti Leo yang sangat open ya. Seorang Leo itu dia tidak peduli dengan opini orang lain. Seorang Leo itu sangat goal getter ya. Dia percaya dirinya sangat tinggi, self expressionnya juga sangat, dan seperti anak kecil mungkin kalian juga seperti itu ya. Mungkin kalian berkomunikasi, cara komunikasi kalian juga seperti itu, mengekspresikan dirinya seakan-akan seperti yang senang terus gitu loh, yang kesannya happy terus gitu. Dan dia nggak peduli ya orang mau ngomong apa, dia akan selalu mengekspresikan dirinya sebagaimana adanya. Seperti singa kalau mengaum, dia akan mengaum. Dia nggak peduli dengan judgement atau opini orang lain. Itu cara dan ini juga berhubungan juga dengan teknologi. Challenge-nya adalah rumah ke-9 kalian, yaitu rumah natural house Sagittarius ya. Natural house Sagittarius yang mana tentang travel, wisdom, filosofi, foreign, sesuatu yang asing, sesuatu yang berbeda, tentang perbedaan budaya, agama, dan kultur atau latar belakang, dan higher education. Kalian dapat Queen of Cups, energi Cancer, Pisces, atau Scorpio. Okay. Yang semuanya adalah tentang kurang lebih tentang emosional, perasaannya. Nah, challenge-nya adalah bagaimana mengekspresikan emosi kalian dan menjadi diri kalian sendiri. Karena di situ kalian ditantang untuk belajar lebih luas lagi, menambah wawasan dan pengetahuan kalian lagi untuk mampu berkomunikasi yang mewakili benar-benar siapa diri kalian gitu. Mengungkapkan emosi kalian. Dan Neptune itu lagi di Pisces dan itu retrograde. Jadi kalian diminta merevaluasi bagaimana kalian berpikir, bagaimana kalian berpersepsi melihat segala sesuatunya, dan bagaimana dan pendidikan, pengetahuan, dan wawasan kalian yang kalian pegang sampai saat ini, dari saat kalian kecil sampai sekarang, dan bagaimana kalian berkomunikasi, idealisme kalian dalam hal-hal itu, fantasi, mimpi, jati diri kalian itu seperti apa, yang membuat kalian happy itu apa. Itu yang kalian diminta untuk merevaluasi. Kaki, oke, itu energinya. Lebih-lebih ke tentang emosional kalian, apa yang buat kalian happy ya tuh. Di rumah keempat kalian benar-benar di bolak-balik kaki. Di rumah keempat kalian ya, tentang home, family, tradisi, roots, akar, feminine side kalian, anak-anak, fondasi, dan wanita di kehidupan kalian, wanita penting di kehidupan kalian. Kalian dapat Four of Wands. Four of Wands itu adalah fondasi, properti ya, rumah tangga ya. Ini rumah keempat ini di bercat kalian adalah Aries, yang mana Mars lagi di situ. Dan dia warrior loh. Dia yang akan menantang kamu.
justice, four of wands. Dan tadi kamu apa value-nya tadi? Hierophant. Okay. Mars yang akan menantang. Kamu mau properti. Kamu mungkin akan kalian mungkin akan maju perang untuk mempertahankan properti kalian. Ke pengadilan untuk mempertahankan properti kalian. Atau nilai-nilai value ya, properti sini, fondasi, struktur ya, properti. Challenge-nya adalah nih Om, di rumah status kalian. Rumah ke-10, rumahnya si Saturn. Natural house-nya Saturn, planetnya itu di rumah ke-10. Rumah sosial status kalian. Kalian dapat the lovers. Karena ternyata kalian punya pilihan ya, Bro. Energinya Gemini. Kalian disuruh milih. Sah yang punya pilihan. Kalian disuruh milih. Istilahnya ini di rumah sosial status itu ada long term goals, ada struktur, ada reputasi, public image, dan tingkah laku, tindakan-tindakan kalian sendiri dalam membangun apapun reputasi dan status kalian sendiri. Challenge-nya adalah Four of Wands, lovers. Tindakan-tindakan kamu itu berdasarkan yang akan kamu perangi gitu. Kamu akan berperang untuk properti dan statusnya yang mana? Kalian harus milih dulu. Ini udah gue klarifikasi ya. Kalian dapat miss opportunity dalam miss opportunity ini passion yang udah hilang atau passion yang pernah sempat ditawarkan tapi kalian tidak ambil ya, jadinya miss opportunity. Atau passion kalian dalam entah itu berkarir ya, karena rumah 10 itu juga karir ya, nggak hanya status, dalam berkarir pun mulai memudar atau hilang. Kesibukan kalian yang sudah memakan waktu kalian yang harus kalian lepaskan dengan relokasi, tinggalkan. The lovers ini pilihannya ya, pilihan di sini gue ngelihatnya adalah pilihan untuk dalam karir juga, dalam karir atau rumah tangga bisa. Juggling ya, milih-milih kesibukan kalian yang sudah memakan hubungan relationship kalian. Yang menjadi taruhannya adalah Four of Wands, fondasi kalian sendiri, entah itu rumah tangga atau itu properti. Oke. Dan bulan depan Mars retrograde. Jadi penting untuk disadari dan dicermati. Di saat Mars lagi retrograde, gerakannya akan lamban. Nggak sekencang sekarang. Karena sekarang dengan Mars lagi di Aries, di rumahnya, tindakannya itu produktif. Semua akan lebih cepat selesai. Jadi silahkan disesuaikan berdasarkan planning kalian, menggunakan energi yang ada. Di rumah kelima yaitu House of Fun, House of Joy, House of Pleasure, rumah bersenang-senang ya. Yang mana itu energinya Taurus. Uranus lagi di Taurus, men. Uranus lagi di Taurus. Uranus itu adalah planet tentang rebellion, pemberontakan, tentang authentic self, tentang bagaimana jati diri kita sendiri, keunikan diri kita sendiri yang membedakan kita dari
manusia manapun di dunia ini, ya, yang suka menanyakan status quo, yang suka menanyakan authority, kekuasaan, itu ada di Taurus. Yang Taurus, dan juga Taurus itu masalah materi, ya. Rumah kelima kalian itu Taurus dan Uranus lagi di situ, itu tentang romance, love affairs, mengekspresikan diri, drama, fertility. Fertility itu artinya kalau kalian ingin kreativitas kalian, kalau kalian ingin memulai segala sesuatunya, ya. Eh, ini rumahnya dalam berbuat, berkreasi, gitu kan. Kalian dapat Queen of Swords, energinya Aquarius, Gemini atau Libra. Walaupun secara personal ini buat gue adalah energi Libra, ya. Tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang berurusan dengan Gemini atau Libra, yang artinya adalah semua tentang kebenaran, komunikasi dan kebenaran, dan berani mengatakan tidak dan memberi batas-batas yang memang diperlukan, memotong hal-hal yang tidak perlu. Energinya Queen of Swords. Oke. Challenge ya. Challenge ya. Di rumah ke-11 kalian, yaitu House of Friendship, Networking, kesadaran dalam bersosialisasi, keadilan sosial dan kemanusiaan, dan juga harapan-harapan. Kalian dapat energinya Pluto, Judgment, karma lagi. Kalian dikasih kesempatan kedua untuk berekonsiliasi, untuk ketemu, reuni lagi, rekonsiliasi, ya, untuk membenarkan, meralat, memperbaiki atau mengakhiri atau memberi kejelasan situasi, koneksi atau hubungan atau keadaan yang tidak jelas menjadi jelas, yang rusak menjadi benar, atau diakhiri sekalian. Ya. Ini energinya Pluto, energinya Scorpio. Mungkin kalian punya masalah dengan seorang Gemini atau Libra, sign moon rising, ascendant moon, bla bla bla, terserah, ya. Mungkin kalian punya masalah open wounded, luka yang terbuka, atau punya masalah yang belum kelar, yang harus dikelarkan dengan cem-ceman, love affairs, ya. Orang ketiga yang harus dibereskan, dan itu masalahnya adalah di komunikasi. Oke. Rumah ke-6 adalah rumah kesehatan kita, mental, fisik, dan jiwa, ya. Tentang bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita menganalisa segala sesuatu, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan baik atau enggak. Oke, nah, kalian dapat Two of Wands. Two of Wands energinya bicara tentang crossroad, persimpangan jalan di mana kalian lagi bingung, ya. Kalian lagi bingung ngambil belok kiri apa belok kanan nih, gitu. Karena kalian sudah dalam fase ingin membangun sesuatu yang baru. Challenge-nya adalah di rumah ke-12, yaitu di rumahnya Sagittarius, di bercat kalian, ya. Rumah ke-12 itu yaitu ending, ya. Rumah ke-12 itu selalu tentang ending, karma juga. Energinya Seven of Pentacles kebalik. Seven of Pentacles kebalik artinya penantian yang sudah harus diselesaikan. Penantian atau suatu fase di mana kalian diam tanpa bertindak, tanpa berbuat apapun, itu juga harus sudah diselesaikan. Kalian sudah harus mulai bertindak dan mengambil arah. Oke. Nah, dua wands ini itu pun udah gue klarifikasi, yang artinya adalah kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin mengambil resiko tapi kalian belum siap. Kalian juga belum benar-benar merilis apapun kebiasaan-kebiasaan kalian, karena ini rumah ke-6 adalah kebiasaan kesehari-harian, kegiatan sehari-harian kalian. Oke. Sehari-harian kalian belum bisa merilis itu, kalian belum bisa melepaskan itu, kalian jadi nggak bisa memulai sesuatu yang baru, apalagi ngambil resiko. Dan ini energinya
balik lagi Aquarius, Gemini atau Libra. Yang buat gue adalah Libra. Yang biasanya Libra adalah tentang justice. Balik lagi justice ya, muter-muter di situ justice, Hierophant ya kan, Hierophant ya, tadi komitmen, properti, pekerjaan, muter-muter aja di situ, dan komunikasi yang nggak ada. Gue nggak lihat ada komunikasi di sini, jadi makanya kalian disuruh komunikasi. Oke. Kayaknya oke, tren lagi. Tema reading kalian adalah Kak Unicorn. Invite serendipity. Invite serendipity. Unicorn ya. Ya, artinya undang keajaiban itu untuk datang ke kalian. Align dulu. Selaraskan dulu mind, body, and soul. Kuasai dulu energi kita, frekuensi dan vibes kita, vibrasi kita, sehingga kita bisa mencapai memanggil gitu, memanggil atau mengundang emang yang kita impikan datang ke kita. Keajaiban itu datang, oke? Dan kalian juga dapat creative wonderment. Follow your passions. Ikuti apapun yang membuat kamu merasa lebih hidup. Creative wonderment itu adalah kalian lagi mencari tahu, mengeksplor sisi-sisi kreatif mana yang bisa kalian eksplor gitu lah kurang lebih. Dari Goddess and Guidance kalian dapat Rhiannon, Sorceress. You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Jadi kalian adalah seorang yang sangat punya, kalian sangat magic ya, kalian adalah pesulap yang bisa memanifestasi dengan fokus dan intensi yang jelas menjadi realitas kenyataan. Bisa nggak baca? Dari Semesta Universe Tarot kalian dapat When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Ketika saya bersandar terhadap sesuatu yang pasti dan keyakinan, saya berubah cara berpikir, saya berubah pikiran tentang bagaimana saya melihat dunia. Satu lagi terakhir, my fearless freedom lights up the world. Semua rasa ketidaktakutan saya untuk menjadi bebas itu menyinari dunia. Oke Kapi, makasih semuanya yang udah likes, comments, subscribe, and shares. Bahkan yang udah support channel dengan donasinya, atau kalian yang lain juga mau ikut donasi, di bawah ada link PayPal atau nomor rekening gue, langsung aja. Dan kalian yang baru join dan emang suka gaya reading gue, jangan lupa untuk subscribe. Mau personal reading juga tinggal cek, ada email gue di situ ya. Kalau mau juga konsultasi untuk birth chart juga boleh. Sampai ketemu di episode berikutnya tentang asmara, bonus di asmara tentang love, lust, or karma. Oke? Dadah.